wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki iman yang sempurna dan yang telah memberikan pemahaman bagi kita tentang syariat agama. Dan semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurahkan kepada sebaik-baik utusan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup nabi-nabi terdahulu dan para keluarganya serta sahabatnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibanding makhluk lain. Dibuktikan dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Namun di balik kesempurnaan tersebut, sebagai makhluk tetap kedudukannya sebagai hamba Allah yang memiliki banyak kekurangan, sehingga dalam hadis disebutkan al-insanu mahalul qata' wan nisyan, yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi semua kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri manusia itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hakikat dikatakan sebagai manusia adalah sumiyal insanu bin nisyan, yang artinya dikatakan manusia karena memang sering lupa. Dan dalam Al-Quran ada 3 istilah tentang hakikat manusia. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan dengan kata al-insan atau anas, yang artinya manusia dibekali akal dan pikiran untuk menuju kebaikan dan menyempurnakan dirinya dibanding makhluk lain. Yang kedua, al-basyar, yang artinya bahwa manusia adalah makhluk biologis yang butuh makan, minum, tidur. Yang ketiga, diistilahkan dengan kata Bani Adam, yang artinya bahwa manusia adalah makhluk evolusi yang diciptakan dengan berbagai tahapan. Dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Oleh karena itu, sebagai manusia, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak ada yang perlu kita banggakan karena manusia diciptakan hanya untuk menyembah dan hanya kepada Allah dia akan kembali. Sebagai manusia, kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri di tengah-tengah kosmos yang maha luas ini. Karena manusia itu diciptakan oleh fitrahnya. Seperti pada Quran surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif, yaitu lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabarannya.
Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkannya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya, dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang sedang kelaparan. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fakir, yaitu butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia adalah makhluk yang mukarramun, yaitu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dapat diambil kesimpulan, yaitu oleh karena itu kita sebagai manusia tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini, dan tidak ada yang kita banggakan, karena manusia ini diciptakan hanya untuk menyembah dan hanya kepada Allah akan kembali. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq illa auqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.